Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Ella di materi kita kelas 7 IPS kali ini. PJJ adalah tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini masih berkait dengan KD 3.1. Nah, pada materi tentang persebaran flora dan fauna, sebelum saya menjelaskan apa sih persebaran flora dan fauna dan pengertian flora dan fauna itu seperti apa. Nah, kita harus terlebih dahulu tahu tujuan dari materi persebaran flora dan fauna. Tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan arti dari flora dan fauna, kemudian kalian bisa menyebutkan persebaran flora dan fauna di Indonesia, kemudian bisa mengidentifikasi dari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia seperti tipe Australis, Asiatis, dan tipe peralihan. Nah, sebelum kita melanjut, sesuai dengan tujuan yang pertama kali adalah kalian harus paham penjelasan, mengerti pengertian tentang flora dan fauna. Materi kita pertama kali ini adalah tentang flora dan di Indonesia. Kalian juga pasti sudah paham apa sih yang disebut dengan flora. Flora itu kan yang pasti adalah tumbuhan. Nah, di Indonesia sendiri, flora di Indonesia itu tinggi dan banyak berbagai jenis tanaman. Kenapa bisa terjadi berbagai macam jenis tanaman? Karena Indonesia itu mempunyai iklim yang kita kenal dengan iklim tropis. Nah, iklim tropis ini mengakibatkan curah hujan yang tinggi, akhirnya tanah-tanah di Indonesia subur sehingga mempunyai banyak jenis tanaman yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki keragaman flora dan fauna atau kita kenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia itu termasuk 3 besar di dunia setelah Brazil di Amerika Serikat dan Zaire di Afrika. Nah, perlu kamu ingat, sekarang kita pelajari tentang persebaran flora di Indonesia. Flora sendiri sering diartikan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan. Arti flora adalah semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu daerah pada zaman tertentu. Kemudian, keanekaragaman flora di Indonesia tergolong tinggi jumlahnya di dunia, jauh lebih tinggi dari flora yang ada di Amerika dan Afrika. Nah, perlu kamu ingat, kenapa sih di Indonesia nanti ada 3 jenis flora? Ini berpengaruh dengan letak astronomis Indonesia yang berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 11 derajat lintang selatan. Akhirnya, letak astronomi di Indonesia pun menyebabkan adanya pembagian 3 waktu di Indonesia. Karena pembagian 3 waktu ini, otomatis persebaran flora dan fauna di Indonesia pun dibagi menjadi 3 wilayah. Yang kita kenal ada nanti bagian barat, atau biasanya flora ini dikenal dengan tipe Asiatis. Kemudian ada di bagian tengah yang kita kenal dengan tipe peralihan, dan di bagian timur atau kita kenal dengan tipe Australis, sesuai dengan letak geografis Indonesia yang nanti berbatasan dengan Samudra Hindia Pasifik, kemudian dengan benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang kita belajar dulu flora di Indonesia bagian barat. Ini didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Ciri-cirinya memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, meranti, kuring, mahoni, dan sebagainya. Selalu hijau sepanjang tahun, bersifat heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen itu majemuk. Jadi di flora Indonesia bagian Asiatis, tumbuhan itu tidak hanya satu jenis, tapi bisa berbagai macam jenis yang tumbuh. Kemudian terdapat spesies flora endemik yaitu bunga Rafflesia arnoldii yang memang bunga ini sangat langka dan ada di wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera Indonesia itu letaknya ada di benua Asia Indonesia. Jadi perlu kamu ingat, bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii itu awalnya adanya di Sumatera. Kemudian bibit itu bisa sampai ke Bogor, yang kamu tahu ada di Bogor, dan ini adalah tumbuhan langka yang memang dia tumbuh mengeluarkan bau yang memang sangat tidak enak untuk dicium, dan itu mekar hanya 1 tahun sekali.
Kemudian yang kedua, ada flora di Indonesia bagian tengah, kita kenal dengan tipe peralihan. Nah, di sini kita kenal nanti ada garisnya, kita kenal dengan garis Wallace atau Kepulauan Wallace yang memisahkan flora fauna tipe Asiatis dan Australis. Ciri-cirinya pertama, jenis hutan yang ada hanyalah hutan semusim atau hutan semogen yang tidak begitu lebat, hanya satu jenis. Di kawasan Nusa Tenggara, ini adalah wilayah peralihan, salah satunya adalah kawasan Nusa Tenggara, hanya akan dijumpai adanya sabana dan stepa. Sabana ialah padang rumput yang luas dengan tumbuhan kayu di sana-sini, sedangkan stepa ialah tanah kering yang hanya ditumbuhi semak belukar. Itu adalah wilayah peralihan Indonesia yang ada di bagian tengah. Itu ada Nusa Tenggara. Jenis tumbuhan yang mendominasi di wilayah Indonesia bagian tengah antara lain palem, cemara, dan pinus. Nah, yang ketiga adalah flora di Indonesia bagian timur. Nah, di sini kita kenal dengan tipe Australis. Cirinya banyak ditemukan tanaman seperti pohon nipah, pohon sagu, dan hutan bakau atau hutan mangrove. Banyak memiliki tanaman khas Australia seperti tanaman eucalyptus, pohon rasmala. Nah, kamu perlu ingat di sini ini adalah peta persebaran flora di Indonesia. Kamu lihat ini adalah wilayah provinsi Indonesia. Nah, di sini Sumatera ini ada di sini. Mendominasi apa sih jenis tanamannya ada? Itu ada ikan tuna ternyata. Kemudian ada kelapa sawit. Di sini ada tandanya. Kemudian wilayah Kalimantan, tengah Indonesia, ada Nusa Tenggara, itu didominasi pun oleh jenis tumbuhan kelapa rumput laut. Sulawesi, Nusa Tenggara pun sama. Nah, wilayah Maluku dan Irian Jaya adalah timurnya Indonesia. Itu mendominasi flora di Indonesia, jenisnya adalah ikan tuna karena memang perairannya cukup luas. Kemudian ada jenis jagung, ada jenis cengkeh di Maluku, memang hasil pusat ini. Terbesar jenis rempah-rempah itu ada di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu tepatnya di Maluku. Nah, kita sudah belajar tentang flora tumbuhan di Indonesia, jenisnya. Sekarang kita akan belajar mengenai materi flora di Indonesia. Fauna di Indonesia. Fauna itu adalah hewan. Ternyata hewan pun di Indonesia persebarannya dibagi menjadi 3, sama dengan flora. Kita kenal ada fauna tipe barat atau Asiatis, tipe peralihan wilayah tengah Indonesia, dan timur wilayah kita kenal dengan tipe Australis. Yang pertama adalah fauna Indonesia bagian barat, tersebar di dataran Sunda atau wilayah barat Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Cirinya, gimana sih ciri dari fauna tipe Australis? Yang pertama adalah banyak dijumpai mamalia berukuran besar. Seperti apa jenis binatangnya? Ada gajah, macan, tapir, kerbau, monyet, dan lain-lain atau kera. Banyak jenis ikan air tawar. Banyak ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, dan lain-lain. Berbagai jenis burung seperti burung hantu, gagak, jalang, elang, merak, kutilang itu banyak mendominasi fauna di Indonesia bagian tipe Asiatis. Kemudian ada fauna di Indonesia bagian tengah. Kita kenal dengan tipe peralihan, dan ini adalah meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Nah, di sini biasanya wilayah tengah itu mendominasi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia karena memang dia digarisi oleh garis Wallace. Itu jenisnya antara lain ada burung maleo, anoa, komodo, dan babi rusa. Nah, yang terakhir fauna Indonesia bagian timur. Ini wilayah Papua, Kepulauan Aru. Cirinya adalah memiliki jenis mamalia berukuran kecil, beda dengan tipe Asiatis yang memang punya mamalia jenisnya adalah ukuran yang besar-besar. Hanya memiliki satu jenis kera. Tuh, kalau di Sumatera kita mempunyai jenis di Asia, terutama di Sumatera mempunyai berbagai macam jenis kera. Terdapat jenis hewan berkantung. Kenapa ada jenis hewan berkantung? Karena wilayah timur Indonesia itu kan berbatasan langsung dengan benua Australia. Nah, ciri dari benua Australia adalah mempunyai jenis hewan berkantung yang kita kenal dengan kanguru. Cuman beda versinya kanguru di Indonesia dengan kanguru di Australia. Kalau kanguru di Australia adalah warna kulitnya saja udah kita bisa jelas bule, merah seperti itu. Kalau Indonesia kan nanti agak hitam seperti panda. Kemudian banyak terdapat jenis burung berbulu indah, itu ada di Australia.
Tapi jenis ikan air tawar sedikit. Ini berbalik ya dengan di Australia, di Asia. Beberapa jenis fauna endemik Indonesia bagian timur, antara lain ada burung cendrawasih, burung kasuari, itu mendominasi fauna di Indonesia bagian timur. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Kamu bisa lihat kenapa ada dua garis Wallace dengan garis Weber. Garis Wallace itu memisahkan wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah, sedangkan Weber dengan bagian timur. Nah, Wallace sendiri itu adalah dengan benua Asia. Nih perbatasannya Pulau Jawa. Kita lihat di Sumatera. Ini sama persis dengan ciri-ciri fauna yang ada di benua Asiatis. Itu ada jenis gajah, banyak, serigala, kemudian kera di Jawa, apalagi itu singa. Di Kalimantan ada jenis keranya, monyet ya, karena memang Kalimantan mempunyai flora hutan yang sangat besar. Sulawesi ada jenis anoa, komodo, babi rusa. Nah, di wilayah garis Weber itu adalah timur, itu ada burung kasuari yang memang punya bulu-bulu indah, Papua, segala macam. Walaupun wilayah ini hanya mempunyai satu jenis kera. Nah, begitu saja materi kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang perlu kalian ingat hanya ada tiga tipe sesuai dengan waktunya. Kita hanya punya 3 jenis flora dan fauna di Indonesia. Itu ada tipe Asiatis, wilayah barat Indonesia, ada tipe peralihan wilayah tengah Indonesia, dan ada tipe Australis, adalah wilayah timur di Indonesia. Kalian bisa bedakan, oh ternyata seperti ini. Kenapa kera lebih banyak tinggal misalnya berada di wilayah barat di Indonesia? Karena lihat nanti Jenan berkaitan dengan hujan, air, dan lainnya. Salah satunya kemudian dengan tanaman yang subur di daerah itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalian bisa mengenali, kalian bisa menyebutkan atau mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.